Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina, kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Qul lastu 'alaikum biwakil. Likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Wa imma yunsiyannaka asy-syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in walakin dzikra la'allahum yattaqun. Wa kadzdzaba bihi, dan mendustakan terhadap ancaman yang disampaikan oleh Rasul, mendustakan terhadap peringatan yang disampaikan oleh Rasul. Siapa? Qaumuka, kaummu wahai Muhammad SAW. Rasulullah SAW diutus dan mendapatkan ayat bahwa kamu diutus untuk memberi kabar gembira dan untuk memberi ancaman. Yang tak beriman dan taat kepadamu diberi kabar akan dibalas oleh Allah dengan kebahagiaan yang abadi, yang sangat agung, yaitu surga dan yang semisal, maksudnya ayat-ayat yang semisal dengan itu. Dan yang kufur, yang durhaka akan diazab. Nah, berarti basyiran wa nadhira. Wa kadzdzaba bihi, dan mendustakan ancaman-ancaman yang disampaikan oleh Rasul. Siapa yang mendustakan ini? Qaumuka, kaummu wahai Muhammad SAW. Kamu menyampaikan pada kaummu, tapi kaummu mendustakannya. Wa huwal haqq, padahal balasan yang berupa azab, balasan kekafiran, kesyirikan, kedurhakaan, azab itu adalah hak. Hak itu benar, pasti. Padahal azab sebagai balasan kekufuran dan kesyirikan itu pasti, ya, tapi didustakan. Qul, katakan wahai Muhammad SAW kepada kaummu, lastu alaikum biwakil. Aku tidak dibebani untuk mengurus kalian. Aku tidak dibebani, tidak dipasrai tapi akhirnya jadi pekerjaan atau jadi beban. Itu ungkapan seperti ini ya. Aku tidak dibebani untuk mengurus kalian. Rasul hanya diperintah untuk menyampaikan. Mereka beriman, mereka yang dapat keberuntungan. Mereka
durhaka atau kufur, mereka sendiri yang akan menanggung hukumannya. Qul lastu 'alaikum biwakil, katakan wahai Muhammad SAW, aku tidak dipasrahi atau aku tidak dibani untuk mengurus kalian. Likulli naba'in, setiap berita yang Allah beritakan pada Rasulnya, yang Rasul sampaikan pada umatnya, berita tentang hari kiamat, balasan surga, azab neraka, nanti dahsyatnya kiamat, nanti di mahsyar, setiap berita mustaqarrun, pasti akan terjadi. Kenapa? Allah Maha benar dan Allah tidak pernah salah, dan Allah kalau menjanjikan tidak pernah menyelisihi janjinya. Semua yang telah diberitakan oleh Rasul pasti pada waktunya nanti akan terjadi. Wa sawfa ta'lamun, dan sungguh kalian akan mengetahui kejadian itu. Kiamat, sungguh kalian akan tahu. Kebangkitan, sungguh kalian akan betul-betul tahu nanti. Ya. Kufur diazab, sungguh kalian betul-betul akan tahu nanti. Wa sawfa ta'lamun, dan kalian akan tahu kejadian itu. Ya. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina. Ini babnya lain. Ini nasihat kepada Rasulullah SAW, kepada pengikut-pengikut Rasulullah SAW, kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Diperhatikan di sini. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayati. Jika kamu melihat orang-orang kafir atau orang-orang jelek itu menghina ayat-ayat Allah, membicarakan dengan kerendahan, kedustaan terhadap ayat-ayat Allah, menertawakan ayat-ayat Allah. Intinya ayat-ayat Allah dibuat olo-oloan atau dibuat yang enggak baik gitu. Kalau mereka melakukan kayak gitu, fa'arid anhum, tinggalkan mereka. Oh, itu ayat Allah kok dipakai main, tinggalkan mereka. Ya. Nah, gitu. Orang yang menghinakan Islam, orang yang merendahkan Quran, merendahkan Sunnah, mengejek segala macam dengan syariat, jangan kumpul dengan orang seperti itu. Tinggalkan orang-orang seperti itu. Nah, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayati fa'arid anhum, tinggalkan orang-orang seperti itu. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, supaya pembicaraannya ganti. Supaya gitu, pembicaraan mereka ganti, tidak mengolok-olok ayat-ayat Allah lagi. Kenapa? Karena pada dasarnya gitu, yang mereka musuhi itu adalah orang-orang yang mendakwahkan. Kalau Rasul, sahabat, dakwah dai-nya, pada yang tidak disenangi itu adalah orang-orangnya. Nah, kalau kamu tinggalkan, akhirnya mereka sudah berhenti dari mengolok-olok agama Allah, sunnah Rasul gitu ya. Ngapain orangnya nggak ada kok dibahas itu kan gitu ya. Akhirnya mereka beralih pembicaraan supaya nggak ngomong kayak gitu. Ini banyak faedah gitu. Banyak faedah, di antaranya orang yang beriman, orang yang mendakwahkan agama Allah SWT tidak boleh kumpul dengan orang-orang yang merendahkan Islam, menolak Islam. Tidak boleh kumpul dengan orang ini, tinggalkan. Yang kedua, kalau mereka sedang melakukan kayak gitu, jangan dibantah, jangan gitu. Nanti tambah senangannya mereka itu bantah-bantahan. Akhirnya mereka tambah gitu. Udah gitu kalau yang Islam nanti kalah bantahan, tambah diejek lah gitu. Karena itu orang Islam itu tidak mau debat dan melarang debat dan menyatakan sebagai ahlu sunnah
tidak debat dengan ahli bid'ah. Salah satu dasar ahlus sunnah adalah tidak debat dengan ahli bid'ah. Loh, ada ulama-ulama ahlus sunnah debat dengan ahli bid'ah dan tetap mereka ditetapkan sebagai ulama teladan terpaksa. Dan kalau terpaksa, debatnya harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Nah, coba ya, padahal ahli bid'ah itu tidak mau kembali kepada Quran dan Sunnah, tapi terpaksa debat, diajak debat. Enggak, ngapain debat? Kita beragama itu, ini ayat Allah kita imani, perintah kita laksanakan, larangan kita jauhi. Ini hadis Rasulullah, kita imani, perintah kita berusaha jalankan, larangan kita berusaha jauhi. Ngapain pakai debat? Nah itu. Nah kalau terpaksa, itu yang dilakukan oleh ulama Ahlus Sunnah wal. Kalau terpaksa akhirnya debat, tapi patokannya tetap Quran dan Sunnah. Kamu mau kebenaran Quran dan Sunnah, kamu yakini benar apa enggak? Kalau enggak mau, enggak usah debat. Kamu meyakini enggak benar, kita meyakini benar, enggak ketemu. Tapi kalau masing-masing mengaku Islam, masing-masing mengaku kembali kepada Quran dan Sunnah, mereka memaksa debat, enggak apa-apa, kita debat. Kenapa begitu? Karena Allah telah memberi patokan. Kalau kalian berselisih, kalian mengaku beriman kepada Allah dan mengaku beriman pada hari akhir, hari kiamat, hari pembalasan, maka perselisihan kalian kembalikan pada Quran dan Sunnah. Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian memperselisihkan sesuatu, maka kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Jika kalian mengaku iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Nah sekarang kita mengaku beriman apa enggak? Kamu agamanya Islam, sama, berarti kita sama-sama beriman Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Kita sama-sama beriman pada hari kiamat. Kita sama-sama beriman Quran adalah kitab suci umat Islam. Hadis Rasulullah SAW itu adalah penjelas dari Quran diimani. Kalau gitu perselisihan kita kembalikan pada Quran dan Sunnah. Yang pas dengan Quran dan Sunnah itu yang harus diikuti. Apabila tidak ada di dalam Quran dan Sunnah, maka tidak harus diikuti. Nah itu ya. Anda tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, nah itu ya. Pemahaman itu tidak harus diikuti. Yang ada ayatnya, yang ada hadisnya harus diikuti. Nah jadi coba seandainya debat itu kayak gitu, gampang selesai. Nah jadi nggak debat. Lah terus kalau mereka ngomong merendah-rendahkan terus ngaku benar, tinggalkan. Nanti mereka akan beralih ngomong sepak bola, ngomong dagang, itu jadinya nggak ngomong Islam lagi, terus menyalahkan Quran dan Sunnah. Nah tinggalkan itu. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, supaya mereka ganti pembicaraan bab lain. Wa imma yunsiyannaka syaiton, dan bisa jadi setan melupakanmu. Melupakanmu wahai orang Islam, wahai yang berpegang dengan Quran dan Sunnah. Bisa jadi setan melupakanmu, akhirnya kamu kumpul lagi dengan mereka. Diperhatikan ya. Bisa jadi setan melupakan, wa imma, dan bisa jadi yunsiyannaka, melupakanmu, asyaitonu, setan. Ya, bisa jadi setan melupakanmu sehingga kamu duduk-duduk lagi sama mereka, kepingin ngomong lagi sama mereka.
kepengin debat lagi sama mereka, gitu ya. Kenapa? Wah, lupa bahwa Allah memerintahkan menghindar. Ternyata duduk lagi, kumpul lagi, sama lagi, gitu ya. Fala taq'ud ba'da dzikra, maka jangan duduk begitu ingat. Begitu ingat apa? Tinggalkan, kan itu ya. Di awal kan diperintah meninggalkan mereka. Nah, tinggalkan mereka supaya mereka ganti pembicaraan. Setelah mereka ganti pembicaraan, pembicaraannya dagang, pembicaraannya proyek, pembicaraannya. Terus akhirnya seolah-olah tidak ada masalah lagi. Ternyata kamu dekat lagi. Kenapa? Urusan dunia atau urusan apa nah, dekat lagi. Fala taq'ud ba'da dzikra, begitu ingat jangan duduk lagi sama mereka. Begitu ingat tinggalkan mereka. Berarti enggak boleh dekat-dekat, enggak boleh berteman dengan orang yang merendahkan Quran, merendahkan sunnah Rasul, merendahkan syariat. Orang yang kayak begitu tidak boleh didekati. Nah itu ada dalil mendatangi mereka, menyampaikan, setelah itu pergi lagi. Kecuali kalau mereka langsung mau menerima. Kalau mau menerima, gitu. Oh iya, saya bertobat dan istighfar atas yang lalu, saya menerima nasihat ini atau ayat ini, hadis. Nah kalau gitu jadi sama. Nah, kalau enggak, fala taq'ud ba'da dzikra, begitu kamu ingat jangan duduk sama mereka, tinggalkan mereka. Fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin, bersama orang yang zalim seperti ini. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim, dan orang yang takwa itu tidak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka. Orang yang takwa itu tidak dihisab karena kesalahan mereka, sedikit pun. Nah, jadi itu. Jadi kamu jangan duduk di situ, tinggalkan mereka. Ternyata kamu lupa, kamu duduk, tinggalkan lagi. Mereka salah, kamu tidak dihisab atas perbuatan mereka. Masing-masing akan dihisab sendiri. Kumpul dengan orang jelek, gampang jadi jelek. Nah itu karena itu tinggalkan mereka. Mereka tambah tidak karu-karuan, hisab Allah nanti sendiri. Gitu. Wa ma'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'. Orang yang bertakwa itu tidak bertanggung jawab atas hisab mereka sedikit pun. Walakin akan tetapi zikro, peringatan. Orang beriman diperintah untuk memberi peringatan, untuk menyampaikan ayat-ayat Allah sunnah Rasul, setelah itu tinggalkan. Mereka menerima tambah dapat pahala yang besar, enggak menerima dapat pahala dakwah pertama tadi. Sampaikan peringatan dan dapat pahala. Mereka ikut, alhamdulillah tambah besar pahalanya. Kenapa? Karena dengan ketaatan yang mereka lakukan, yang menyampaikan tadi dapat pahala lagi tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikuti. Nah itu, walakin dzikra la'allahum yattaqun. Kenapa orang yang beriman diperintah memberi peringatan? Supaya mereka juga jadi orang yang takwa. Supaya mereka juga jadi orang yang takwa, kembali kepada Quran dan Sunnah, berkeyakinan, beribadah dan mendakwahkan Quran dan Sunnah. Nah itu supaya mereka berhenti dari kezalimannya. Kita baca tafsirnya, mudah-mudahan tidak beda jauh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzdzaba bihi, dan mendustakannya, maksudnya mendustakan Al-Qur'an yang engkau bawa kepada mereka,
juga petunjuk dan penjelasan. Gitu. Siapa yang mendustakan ini? Kaummu. Nah, kalau mendustakan Al-Quran berarti baik kabar gembira maupun ancaman dua-duanya didustakan. Ya. Kaummu mendustakan, yaitu kaum Quraisy. Wa huwal haq, padahal Al-Quran itu benar, hak adanya, yakni tidak ada kebenaran yang lain selainnya. Qul lastu alaikum biwakil, katakan aku bukanlah orang yang diserahi mengurus urusan kalian. Maksudnya, aku tidak bertugas menjaga kalian dan tidak pula diserahi untuk mengurusi urusan kalian. Sebagaimana firman Allah SWT, wa qulil haqqu mir rabbikum, katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, maka siapa yang menghendaki beriman hendaklah beriman, dan siapa yang menghendaki kafir silahkan kafir. Tapi silahkan di sini ini bukan perintah dan bukan izin, tapi ini adalah tahdid. Tahdid itu apa? Ancaman, padahal kata-katanya atau bahasanya itu seperti perintah, tapi maknanya adalah ancaman. Dan itu di bahasa Indonesia ada. Yo terus no. Itu disuruh teruskan tak? Enggak, ya. Loh, kamu kayak gitu. Yo terus no. Nah, ya. Nah, itu bukan perintah untuk meneruskan. Itu adalah ancaman. Ancaman. Dalam bahasa Arab itu namanya amru tahdid. Perintah lafadznya, tapi maknanya adalah ancaman. Kamu teruskan, saya hajar kan. Nah itu. Nah, karena itu Allah berfirman, ya, kebenaran itu dari Allah. Karena itu siapa yang mau beriman silahkan, siapa yang mau kafir silahkan. Loh kan kita diberi kebebasan. Ngapain setelah kita milih yang dibebaskan kok di azab? Nah, itu bukan kebebasan, ini ancaman. Ini ancaman. Nah, jadi itu. Karena itu kelanjutannya, inna a'tadna lizzalimina naron ahata bihim suradiquha. Kami telah menyiapkan balasan untuk orang yang zalim seperti itu, neraka yang apinya meliputi dari segala sisi. Wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Dan kalau betul-betul mengadu minta air karena kepanasan, yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Didatangkan air yang sangat panas, yang kalau kena mukanya matang. Bisa syarabu, itu sejelek-jelek minuman mereka. Alangkah jeleknya minuman mereka. Minuman yang paling jelek apa itu? Kalau diminum enggak sekedar kepanasan, tapi sampai seperti kepanggang, matang. Wasaat murtafaq. Nah, surat Al-Kahfi 29. Artinya, tugasku tidak lain hanyalah menyampaikan, sementara kalian berkewajiban mendengar dan mentaati. Barang siapa mengikutiku, ia akan bahagia di dunia dan di akhirat, dan barang siapa menentangku, ia akan sengsara di dunia dan di akhirat. Dan ini makna Rasul itu diutus sebagai basyiron wa nadhiro, pemberi kabar gembira dan pemberi ancaman.
Oleh karena itu Allah berfirman, likulli naba'in mustaqarrun. Untuk tiap-tiap berita yang dibawa oleh para rasul ada waktu terjadinya. Pada waktunya pasti terjadi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan juga ulama lainnya mengatakan, maksudnya setiap berita itu mempunyai kenyataan. Maksudnya berita yang di dalam Al-Quran pasti nyata. Kenapa? Karena Quran itu benar. Benar itu di dalam bab hukum adil. Benar itu di dalam bab berita sesuai dengan kenyataan. Nah, jadi kalau ada orang memberitakan, wah, ada tubrukan kereta sama truk. Nah, keretanya sampai lepas dari rel, truknya hancur. Di mana? Di sana. Di Paraniko nggak ada. Nah, itu namanya berita yang nggak benar. Berita yang benar itu berita yang sesuai dengan kenyataan. Nah, jadi itu. Nah, Al-Quran itu benar dan isi Quran itu ada yang berita, ada yang perintah. Gitu ya. Ada yang berita, ada yang perintah. Nah, berita Allah itu satu. Pencipta segala alam Allah. Itu semuanya adalah berita. Kamu percaya apa enggak? Kamu kalau percaya namanya beriman. Kalau enggak percaya namanya kufur terhadap berita. Orangnya kafir. Nah, jadi itu. Nah, dengan kata lain, setiap berita itu pasti ada saat terjadinya, meskipun setelah beberapa saat lamanya. Sebagaimana Allah berfirman, wala ta'lamunna naba'ahu hatta hin. Dan sungguh kamu akan benar-benar tahu itu wujud berita itu setelah beberapa waktu. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Surat Shad ayat yang terakhir, yaitu ayat 88. Yang demikian itu merupakan ancaman dan peringatan yang keras. Oleh karena itu, setelahnya Allah berfirman, wa sawfa ta'lamun, dan kelak kamu akan mengetahui berita-berita itu. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina, dan apabila kamu melihat orang-orang mengolok-olok ayat-ayat kami yang dengan cara mendustakan dan menghinakannya, fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi, maka tinggalkan mereka hingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Tinggalkan supaya mereka beralih pembicaraan. Gitu. Maksudnya hingga mereka membicarakan hal lain selain membicarakan yang di dalamnya terhadap kedustaan. Wa imma yunsiyannaka syaiton, dan jika setan menjadikan kamu lupa. Dan jika setan menjadikan kamu lupa, yang dimaksud dalam hal itu adalah supaya setiap individu dari umat ini tidak bergaul dengan para pendusta yang mengubah ayat-ayat Allah dan meletakkannya tidak pada tempatnya. Dan jika ada salah seorang di antara mereka duduk bersama mereka karena lupa. Apa maksudnya? Orang yang beriman kumpul lagi sama mereka. Kenapa kok kumpul? Lupa. Lupa apa maksudnya? Bahwa Allah memerintahkan agar meninggalkan mereka, menjauh dari mereka, tidak duduk dengan mereka, ternyata kumpul lagi dengan mereka. Gitu. Fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu setelah teringat akan larangan itu. Ya. Kamu jangan duduk bersama mereka setelah ingat. Setelah ingat, tinggalkan mereka. Itu berarti selama-lamanya tidak boleh bergaul dengan
orang yang merendahkan, mengolok-olok atau tidak mau kembali kepada ayat-ayat Allah SWT. Oleh karena itu dalam sebuah hadis disebutkan, rufi'a an ummatil khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Karena itu di dalam hadis disebutkan itu pena catatan amal itu diangkat dari orang yang lupa, dari orang yang tidak sengaja, dan dari orang yang dipaksa. Rufi'an ummati, umatku, catatan pena umatku diangkat anil al khata', jika umatku itu tidak sengaja. Salah di sini maksudnya tidak sengaja. Gitu. Jadi enggak tahu kalau itu salah. Ternyata salah. Loh, kamu berbuat kesalahan? Oh, enggak. Oh, enggak ngerti kalau itu salah, itu yang dimaksud di sini. Ya. Wan nisyan, dan kalau lupa. Lupa asalnya ingat terus lupa. Gitu. Nah, itu. Kalau khotok tadi itu enggak ngerti kalau itu salah. Ternyata itu salah. Kalau lupa misalnya enggak ingat, lupa kan enggak ingat ya. Enggak ingat kalau belum sholat, ternyata waktunya sampai habis belum sholat terus ingat, itu namanya lupa. Iya. Terus harusnya bayar, ya, tenang-tenang aja. Kenapa? Karena belum bayar itu ya. Nah, terus begitu dikasih tahu, oh iya, nah itu namanya lupa. Nah, orang yang lupa itu dimaafkan oleh Allah. Catatan pena diangkat. Nah itu. Wa mastukrihu alaihi, dan yang dipaksa. Kalau enggak kamu lakukan tak tembak kamu. Wah, ditembak, matilah. Nah, itu akhirnya dilakukan. Itu. Nah, dicatat pena catatan amal dari umatku, yaitu tatkala umatku itu salahnya tidak ngerti kalau itu salah, atau karena lupa, atau karena dipaksa. Jadi bahasa Indonesianya itu jadi repot, itu mengira bahwa khotok itu salah. Loh, kalau orang itu salah nggak dosa ya? Nah, kalau bahasa Indonesia jadi repot gitu. Nah, misalnya begini, ada orang gebukin orang, kamu yang salah, anak kecil kamu gebukin. Oh, kalau salah itu dimaafkan oleh Allah ini. Rufi'a an ummati al khata'. Khata' salah. Ya. Salah dimaafkan oleh Allah. Enggak, maksudnya di sini itu berbuat yang salah, tapi dia enggak ngerti kalau itu salah. Nah, jadi karena itu Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sebatas kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, akan dapat balasan kebaikan dari usahanya, dan kejelekan akan ditanggung atas perbuatannya yang jelek itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah kau hukum kami kalau kami lupa atau kami salah. Salah di sini maksudnya tidak ngerti kalau itu salah terus dikerjakan. Adapun mencuri itu betul apa salah? Salah terus, kalau salah dimaafkan. Nah,
Dan Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 140, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, dan sungguh kami telah menurunkan kepada kalian di dalam kitab ini, an idza samitum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Apa yang telah diturunkan oleh Allah dalam ayat ini, yaitu idza samitum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Apabila mereka itu mendengarkan ayat-ayat Allah dikufuri dan dihina, fala taqudu ma'ahum, maka kalian wahai orang yang beriman jangan duduk bersama mereka. Ayat Allah dikufuri, ayat Allah dihina, direndahkan. Kalau ada orang kayak gitu, jangan duduk bersama orang-orang kayak gitu. Hatta yaqudu fi haditsin ghairi, supaya mereka tidak bahas ayat tapi bahas yang lain. Innakum idzan, jika kamu duduk bersama mereka, kalau begitu mithluhum, kamu semisal dengan mereka. Nah, duduk dengan mereka dihukumi oleh Allah semisal dengan mereka. Duduk dengan orang jelek oleh Allah dihukumi jelek. Nah, lo kan tidak ikut-ikut, meskipun tidak ikut kamu duduk bersama mereka. Dan Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Orang itu akan bersama dengan orang yang ia cintai nanti di hari kiamat. Salah satu ustadz dulu itu mengatakan, ya, kalau orang itu senengnya joget, apalagi jogetnya itu ditonton banyak orang, gitu ya. Nah, kalau sampai akhir meninggalnya kayak gitu, dan nanti di hari kiamat sampai akhir itu tidak dapat ampunan, itu jadi ahli neraka. Gitu. Loh, kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, sinfani min ahli nari lam arahuma, dua golongan ahli neraka belum muncul sampai di zaman Rasulullah. Yang pertama golongan laki-laki, terus penjelasannya. Kemudian golongan kedua adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Wanita kasiyatun ma'ilatun mumilat, yang badannya itu lenggak-lenggok dan sengaja ia melenggak-lenggokkan. Salah satu tafsirnya adalah pakaiannya membentuk badan sehingga besar di bagian badan yang besar, mengecil di bagian badannya yang kecil. Itu disebut dalam tadi itu mereka itu lenggak-lenggok. Dan mereka melenggak-lenggokkan. Melenggak-lenggok itu maksudnya joget. Pakaiannya membentuk badan terus joget. Rusuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Kepalanya seperti punu unta. Maksudnya apa? Maksudnya rambutnya disanggul. Atau yang kedua, kepalanya itu golang-goling. Kenapa? Karena punuk itu kalau dipakai jalan goglek gitu. Goglek itu maksudnya goyang. Nah, itu sifat mereka. La yadkhulnal jannah, tidak masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan tidak akan bau surga. Di awal itu ahli neraka, di akhir tidak masuk surga. Lalu di antara ustadz itu ada mengatakan itu adalah artis. Apabila sampai meninggal masih status seperti itu, dan nanti di akhirat sampai akhir tidak dapat ampunan. Islam, tapi meninggalnya masih berstatus seperti itu, dan nanti di akhirat sampai hisab akhir gak dapat ampunan, maka mereka itu ahli neraka. Gitu ya. Nah, yang jadi masalah itu adalah Rasulullah bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan bersama dengan orang yang ia cintai. Ada tak orang yang senang mereka?
Banyak ya. Loh saya nggak ikut joget kok. Tapi kamu senang. Ya. Almarhum aman. Orang itu nanti di hari kiamat akan kumpul dengan orang yang dia cinta. Nah karena itu diperintah bergaul, diperintah duduk-duduk, diperintah ya, tinggal di masyarakat yang betul-betul mereka itu menunjukkan kesolehan dan keikhlasan. Tidak boleh tinggal di daerah atau di negeri atau di kampung yang ahli syirik, yang ahli bid'ah, yang ahli maksiat. Haram tinggal di tempat itu kecuali untuk kepentingan yang lebih besar. Lah apa kepentingan yang lebih besar? Yang nomor satu adalah dakwah. Kecuali untuk kepentingan dakwah dan ia betul-betul terpenuhi syarat. Nah maka jadinya pahalanya besar tinggal di lingkungan seperti itu. Allah alam sudah waktunya berhenti, kita akhiri. Subhanakallahumma